Selamat pagi, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada haleluya saudara. Seperti yang saya katakan selalu bahwa saya sangat yakin dan percaya hari esok kita jauh lebih baik daripada hari kemarin. Amin. Tuhan punya rencana yang terbaik buat kita. Mungkin pada saat ini kita belum memahami, kita belum mengerti, kita belum melihat. Tetapi dengan iman kita yakin dan percaya bahwa hari esok kita jauh lebih baik daripada kemarin. Sebab rencana Tuhan indah dan Tuhan mau membawa kita kepada satu level yang disebut kesempurnaan. Saudara, saat ini kita belum sempurna. Kita masih banyak kelemahan, kekurangan. Tetapi percayalah dengan yakin, kalau kita masih tetap setia di dalam Tuhan, Tuhan akan membawa kita sebuah level, sebuah kualitas, yaitu masuk di dalam jemaat atau gereja yang sempurna. Saudara, kita membuka di dalam Matius pasal 22 ayat 35 sampai ayat 38. Injil Matius pasal 22 ayat 35 sampai ayat yang ke-38. Firman Tuhan berbunyi demikian dari Injil Matius pasal 22 ayat 35 sampai ayat yang ke-38. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Saudara, kita tentu ingin bertanya juga, kira-kira kekristenan kita, kira-kira hukum apakah ataupun peraturan apakah yang sangat penting, yang menurut kita adalah dasar dari segala hukum yang ada. Dan saudara percaya bahwa ternyata Tuhan katakan yang pertama ataupun yang terutama itu disebut kasih. Ya. Ternyata kasih itu adalah foundation, awal. Pelayanan kita, ibadah kita pada hari ini, kalau tidak disertai dengan kasih, maka saya katakan, saudara pulang, nothing happen. Saudara tidak akan mengalami sesuatu. Pelayanan kita akan menjadi pelayanan yang sia-sia. Ibadah kita hanya sebuah ibadah rutinitas. Ya, kalau kita melihat kadang-kadang kita bertanya, saya sudah sering datang ibadah. Tetapi kira-kira feedback apa sih yang kita peroleh dalam ibadah kita? Ternyata Tuhan katakan yang pertama dan yang utama, awal dari sebuah ibadah kita mulai dari yang disebut apa? Kasih. Ya. Lalu dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi. Jadi saudara, artinya seluruh perhatian kita, seluruh tenaga, kekuatan yang kita arahkan, kita tujukan satu pribadi yang disebut Yesus. Itu sebabnya ibadah ini akan menjadi ibadah yang kosong, ibadah yang tidak ada makna. Kalau perhatian kita kepada yang lain bukan Tuhan. Kalau ibadah kita pada hari ini, pikiran kita, tubuh kita ada di sini, tetapi pikiran kita ke tempat lain, maka saya katakan ibadah kita tidak ada sesuatu yang akan terjadi. Alkitab berkata, Yesus jawab ahli Taurat, dikatakan kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Artinya saudara, saat kita datang menghadap Tuhan, kita jangan terpancing atau terpengaruh dengan hal-hal yang bukan membawa kebaikan buat kita. Sebagai contoh, kalau kita datang, kita lihat, kenapa sih si Anu itu sisirnya seperti itu? Ya, kenapa tidak seperti si Anu? Ya saudara, akhirnya ibadah kita, perhatian kita kepada sesuatu yang tidak membawa makna buat kita.
hari Jumat malam Pastor Wilson katakan bahwa jangan kita menghakimi. Ya sorry di dalam KS online. Jangan sampai perhatian kita kepada orang. Kita harus koreksi diri. Itu yang pertama. Kita harus melihat, bercermin pada diri kita. Sebelum kita kritik orang lain, sebelum kita komplain orang lain, mari kita lihat pribadi kita. Kalau pribadi kita masih banyak salah, kalau pribadi kita masih banyak kekurangan, maka kita tidak akan begitu mudah menghakimi orang lain. Kenapa? Karena kita selalu membenahi diri, kita selalu memperbaiki hidup kita. Maka saudara, firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, sepenuh hati. Kalau saudara tertumpu khusus kepada Tuhan dalam hidup saudara, saudara tidak punya kesempatan, hatimu tidak ada kesempatan untuk perkara-perkara yang lain yang bukan kepada Tuhan. Amin saudara. Itu sebabnya Tuhan berkata, kalau engkau datang melayani ataupun mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan, hendaklah engkau datang dengan segenap hati. Kalau dengan segenap hati ini saudara, maka apapun tantangan yang menghambat kita mau ibadah, itu tidak akan terhambat. Kenapa? Karena fokus kita yang paling important, yang paling utama. Karena Alkitab berkata, apa yang paling utama? Yang terutama kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Artinya saudara, kita tidak andalkan yang lain. Kita tidak harap yang lain. Bahkan Alkitab berkata, celakalah manusia mengandalkan dirinya sendiri. Saudara, saya duduk di sana, saya dapat message dari keluarga. Ya masih ada ikatan keluarga. Dari Limbang kemarin, dari Limbang ke Miri, dan mau lihat anaknya baru kerja di Bintulu. Pagi ini, malam tadi pingsan meninggal. Ya, orang bilang, aduh kalau tahu sakit tidak perlulah dia datang ke Bintulu. Ya, saudara, siapa yang sangka hidup ini? Ya, nah itu sebabnya saudara, kalau kita dengan segenap hati mengandalkan Tuhan, manusia itu rapuh saudara. Tidak ada yang sangka, tidak keluarga katakan tidak ada sakit, tidak ada keluhan. Justru datang ke Bintulu itu karena sukacita, anaknya sudah bekerja sebagai cegu di Bintulu, sudah ngajar di Bintulu. Datang ke sana untuk bersukacita. Tetapi manusia itu terlalu rapuh saudara. Oleh sebab itu Alkitab berkata, celakalah manusia yang mengandalkan dirinya sendiri, yang mengandalkan manusia. Saudara, anak-anak, jangan andalkan orang tuamu. Karena sewaktu-waktu mereka pun Tuhan boleh panggil pulang. Tidak ada satu yang sempurna. Oleh sebab itu kalau kita seluruh hati kita, pengharapan kita kepada Tuhan, maka saya katakan kita tidak akan kecewa. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan kekal adanya. Amin. Manusia itu mudah saudara. Dia bisa lupakan kita, dia terbatas. Oleh sebab itu Alkitab berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jadi saudara, bukan berarti kita tidak mengasihi keluarga kita, tidak. Tetapi jangan andalkan. Saya masih ingat anak saya waktu praktek di Indonesia, satu kali pagi-pagi dia telepon kami, nangis. Ya, kenapa? Karena ada satu ibu yang tinggal bersama dengan mereka di gereja itu. Ibu itu sedikit stres saudara. Kenapa? Karena apa dia stres? Karena dia berharap kepada anak-anaknya, anak-anaknya jadi berguna. Ya, ternyata tidak ada satu anak-anaknya berguna. Semua gagal saudara. Ya. Jadi dia kecewa, ibu itu kecewa yang tadinya suaminya sudah meninggal, dia sudah gantungkan harapannya ke beberapa anaknya. Dia berpikir nanti ini anak jadi dokter, ini anak nanti dari ini, jadi ini. Tetapi begitu mereka besar saudara, mereka nggak jadi apa-apa. Ya. Tidak ada yang berhasil, justru mereka minta-minta duit terus sama emaknya. Ya. Emaknya sudah tua, tapi emaknya berpikir anak-anaknya nanti bisa jadi orang berguna.
bisa diandalkan, ternyata tidak. Tidak ada satupun anak-anaknya yang dapat diandalkan. Jadi dia kecewa, dia stres. Jadi karena dia stres saudara, dia ditampung di gereja. Nah anak saya ada di sana waktu itu praktek sebentar. Tiba-tiba pagi itu ibu itu marah-marah. Ya, marah-marah jadi dia kumat. Ya, stresnya kumat saudara. Jadi dia marah-marah kepada anak saya. Jadi anak saya itu terasa. Ya, padahal orang itu stres. Tapi ya namanya anak yang masih muda, jadi dia pun rasa tertekan. Ya, ibu itu marah-marah, kau pikir kau bagus, kau pikir, jadi dia terpancing, jadi akhirnya dia telepon kita nangis-nangis. Kita bilang ada apa, ya. Wah dia bilang nggak ada apa-apa, cuma saya rasa tertekan sedikit, ibu itu marah-marah saya. Ya, saya bilang ibu itu orang stres. Kamu jangan jadi stres, nanti kau jadi seperti dia. Ya, kalau dia stres, kamu jangan stres. Ya, kamu santai-santai saja. Ya, jangan terbawa emosi. Tapi saya nggak bisa tahan. Ya itulah. Ya, jadi makanya karena saya tidak tahan, jadi saya telepon Dedi. Jadi saya mau curhat. Oh ya nggak apa-apa. Kau telepon saja. Kau nangislah habis-habis. Selesai nangis tenang. Ya, jadi saudara kalau saudara mau nangis, nangislah saudara. Ya. Kalau saudara tidak nangis dan tiba-tiba bicara sendiri, oh itu susah ya. Itu susah obatnya saudara. Lebih baik saudara mau nangis, nangis silakan. Nangis saudara, lepas nangis saudara tenang. Ya oke, normal. Nah saudara, artinya manusia itu tidak bisa diandalkan saudara. Tidak ada yang sempurna. Ya, tidak ada yang sempurna saudara. Jadi itu sebabnya kalau kita tidak menaruh harapan kita kepada manusia, itu sebabnya Tuhan katakan taruhlah harapanmu kepada Tuhan sepenuh hatimu, hanya kepada Tuhan. Jadi ibadah kita ini saudara datang ibadah pada pagi ini, ingat baik-baik, arah tujuan kita memuliakan nama Tuhan. Amin. Ya, jangan pulang dari tempat ini. Mana si Anu ya? Tadi saya nggak lihat. Oh, saudara harus cari Tuhan saudara. Ya, fokus saudara kepada Tuhan saudara. Ya yang tidak datang, saudara yang kecewa. Aduh kalau saya tahu dia tidak datang, saya pun tidak datang hari ini. Aduh saudara punya pandangan itu kepada manusia. Alkitab berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan dengan segenap jiwamu. Ya, hati, jiwa, dan akal budi. Saudara pernah lihat hati orang? Oh tidak bisa saudara, tidak bisa ya. Saya sama istri saya ya karena ada masa nonton film saudara. Film ya. Nah ini bapak orang miskin. Ya. Lalu tiba-tiba dia ngalami eksiden. Ya. Kebetulan ada orang kaya dia punya sakit jantung saudara. Jadi oleh karena itu saudara dinasihatin dokter, suami kamu yang eksiden ini tidak bisa ditolong. Tapi ada satu cara kamu bisa jadikan suami kamu hidup kembali. Ya istrinya bilang apa caranya? Ya kalau ibu bersedia dermakan jantung suami ibu, nanti suami ibu ya walaupun tubuhnya orang lain tapi hatinya suami ibu masih berdenyut ya. Akhirnya istrinya karena dibilang dokter suaminya tidak ada harapan, akhirnya dia tanda tangan. Ya, jadi jantung itu diderma kepada seorang kaya raya saudara. Ini cerita, jangan terlalu terpancing saudara. Akhirnya orang kaya itu sudah sembuh saudara, lalu dia sembuh. Tetapi hatinya selalu ada sesuatu yang dia rindukan saudara. Ada sesuatu yang dia rindukan. Satu kali dia melewati tempat daerah orang miskin saudara. Lalu dia lihat, dia ketemu sementara dia jalan saudara, ada anjing daripada orang miskin itu ketemu dengan orang kaya itu, tiba-tiba anjing itu jadi jinak saudara, seperti kenal dengan tuannya. Ya ini cerita ya, jangan terlalu itu ya. Waktu dia lihat kemana anjingnya, ternyata anjingnya ketemu kepada satu anak. Ternyata ini anak orang miskin. Dan tiba-tiba ada connection saudara, antara orang kaya ini dengan anak ini tadi mulai ramah ya. Lalu ketemu bahwa di mana rumahmu di sana. Dan ibu daripada anak itu kebetulan keluar dari rumah. Hati orang kaya itu saudara, karena hatinya suami daripada ibu itu, degupan jantungnya makin berdebar-debar. Dia heran, kenapa jantung saya berdebar? Akhirnya pendek cerita saudara,
Jatuh cintalah orang kaya ini dengan orang miskin tadi, saudara. Berubahlah hidup mereka. Kenapa? Jantungnya adalah suami daripada orang miskin tadi. Tubuhnya orang kaya itu, hatinya sudah tidak ada. Ya. Sudah tidak bisa berdenyut, saudara. Ya. Ada cerita betul. Yang derma adalah seorang penjahat, dihukum mati. Terima jantung orang yang normal. Waktu dia terima jantungnya, saudara. Bapak yang terima jantung dari kriminal penjahat besar itu tadi, sikapnya berubah, saudara. Dia mudah marah. Ya. Tidak tahu kenapa. Tadi ini bapak sebelum dia operasi jantung orangnya baik. Tetapi waktu dicek-cek ini jantung dari mana? Oh ternyata ini jantung penjahat dihukum mati. Lalu jantungnya diderma kepada bapak ini. Oh, sikapnya berubah. Ya. Akhirnya dia masuk terapi, akhirnya jadi normal, saudara. Ya. Nah, kira-kira begitu. Kemana khotbah saya ya? Kok soal jantung? Ya itu tadi, saudara. Hati. Hatimu. Jangan sampai hatimu ke tempat lain. Harapanmu. Alkitab berkata, hati segenap jiwa dan dengan segenap akal budi. Artinya saudara, seluruh pengharapan saudara tidak ada ke tempat lain. Penyembahanmu, pujianmu. Ya. Saudara, bukan berarti tidak boleh puji orang lain. Tetapi biarlah pujian yang tertinggi engkau arahkan. Tuhan, aku memuji engkau. Segala kebaikanmu, anugerah kemurahanmu luar biasa. Saudara, mulut kita terlalu kecil, tetapi saya katakan punya kuasa saat saudara memuji Tuhan. Oleh sebab itu saat kita menaikkan pujian, saya berharap hati saudara juga berkata amin. Ya, pujian yang kita naikkan itu merupakan ayat Alkitab, syair dirubah menjadi syair. Dan saudara mengimani setiap kata daripada pujian itu, saudara katakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin, saudara. Ya, oleh sebab itu di saat kita memuji Tuhan, jangan kita kayak sementara memuji Tuhan, saudara. Nggak fokus, saudara. Saat saudara memuji Tuhan, saya percaya sesuatu terjadi saat saudara arahkan seluruh harapan saudara, penyembahan saudara kepada Dia pencipta langit dan bumi. Tidak heran banyak kali ibadah kita hanya sebuah rutinitas, saudara. Dan tidak heran saat kita pulang, ya biasa, sama. Ya. Nanti kita akan lihat, saudara, apa sih kualitas orang Kristen? Seperti apakah ukuran kualitas orang Kristen? Tuhan sedang membawa kita, tadi saya katakan, saudara percaya pada satu saat nanti gereja akan masuk kepada kesempurnaan. Kalau saya bilang gereja, bukan bangunan ini, saudara. Kalau saya bilang gereja, itu terdiri saudara dan saya. Satu saat nanti, gereja Tuhan, jemaat Tuhan akan masuk kepada label kesempurnaan. Oleh sebab itu, mari kita lihat, saudara, seperti apakah ukuran kehidupan seorang Kristen, seorang yang percaya kepada Tuhan. Matius pasal 5, Matius pasal 5 ayat 40 sampai 41. Injil Matius pasal 5 ayat 40 sampai 41. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena menginginkan bajumu, serahkan juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan satu mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Saudara, normalnya kita hanya perlu berjalan 1 mil. Ini sebagai contoh saja. Siapa sih yang ngajak kita jalan 1 mil? Ya, anak saya berapa kali ajak saya, ayo Dad kita jogging. Saya bilang, oh saya sudah ambil keputusan. Jurusan kura-kura, kau lari sajalah ya. Saya slow-slow saja ya. Nggak ada yang bisa paksa, tapi ini Alkitab dia kasih contoh. Ya, ini bukan benaran mau minta baju, siapa sih mau minta baju?
Ya, ada baju second hand di depan sana, ngapain mau minta baju orang? Tapi ini sebagai contoh, teladan, sebagai example, ya. Dikatakan, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena menginginkan bajumu, serahkan juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ukurannya hanya 1 mil. Tapi Alkitab berkata, jangan jalan 1 mil, jalanlah 2 mil. Artinya apa? Orang Kristen, kalau hidup kita hanya sekadar standar, kualitas kita hanya pas. Oh sudah sampai, oh sudah segini. Saya katakan engkau tidak akan melihat breakthrough dalam hidupmu. Kenapa? Karena engkau sampai standar namanya biasa. Kalau ibadah kita pada hari ini hanya sekadar rutinitas, kehadiran kita hanya sekadar memenuhi standar agama. Saya katakan kita tidak lebih beda dengan penganut agama lain. Apa yang membuat kita beda? Karena datang di rumah Tuhan bukan rutinitas. Bukan, oh hari Minggu saya harus ke gereja. Kenapa? Saya orang Kristen. No. Engkau ke gereja, standarmu bukan hanya memenuhi standar seorang yang beragama. Tetapi engkau datang ke gereja, engkau datang dengan hati karena engkau bertemu dengan Bapa. Itu yang berbeda, saudara. Kalau engkau datang dengan cara sama dengan orang lain, agama lain, saya pikir kita jauh kalah. Coba perhati penganut agama Tibet. Oh itu jauh lagi pengorbanan mereka. Bayangkan mereka sudah komitmen untuk menyembah dewa mereka. Dia cuti 2 tahun. Kenapa cuti 2 tahun? Setiap hari dia kelilingi gunung itu. Ada satu gunung yang mereka percaya dewa. Dia keliling gunung itu. Ditanya, diwawancara, sudah berapa lama engkau mengelilingi gunung ini? Ya sambil mengelilingi mereka baca-baca mantra. Sudah berapa lama? Sudah 6 bulan dia bilang. Setiap hari loh, 6 bulan. Orang Kristen 1 minggu berapa kali saudara. Itu pun kalau saudara full 2 jam. Ya itu syukur-syukur bisa full dari awal sampai selesai. Ada yang jam berapa datang, ada yang sudah setengah ibadah baru datang. Ya. Tapi apa yang membuat engkau berbeda? Kualitasmu berbeda. Karena Alkitab kata-kata tadi, datang dengan segenap hati. Saya juga percaya Alkitab yang ada contoh di dalam Alkitab. Ada yang bekerja dari pagi sampai petang jam 5. Ada yang bekerja jam 11 sampai jam 5. Ada juga yang jam 12 sampai jam 5. Yang terakhir ada jam 4 dan datang kerja sampai jam 5. Cuma 1 jam dan mereka dapat upah sama 1 dinar. Kenapa? Karena ada yang datang dari pagi sampai petang karena hanya standar. Hanya sekadar memenuhi syarat. Tapi saya percaya kenapa yang 1 jam bekerja dapat gaji yang sama dengan yang kerja dari pagi. Saya percaya yang datang hanya 1 jam kerja, dia kerja dengan segenap hati. Kualitas hasilnya sangat luar biasa berbanding dengan yang kerja pagi. Ya upahnya cuma 1 dinar, ya kerja. Tapi seorang yang bekerja dengan segenap hati, 1 jam kualitasnya luar biasa. Saudara saya masih teringat. Saya sudah suruh Pak Wilson tadi munculkan sebuah logo saudara, pasti saudara tahu. Sebuah jenama. Ada fotonya? Nah beberapa tahun lalu saudara, saya dengan 2 anak saya, kami holiday ke Australia. Dan ada teman baik almarhum sudah dipanggil Tuhan pulang. Sambil jalan-jalan, satu kali dia buat gurauan kepada saya. Dia bilang, Pak Winifred, kamu tahu kan kereta Mercedes? Saya bilang, ya. Kamu tahu logonya, apa maknanya? Ya tentu saudara dia tidak cerita real apa yang tentang logo kereta Mercedes itu. Dia bilang begini,
Kamu tahu logo Mercedes? Saudara tahu logo Mercedes? Ada 3 jam. Saudara tahu? Ini joke ya, di luar daripada yang aslinya. Saudara tahu? Ada satu orang berkata, saya tahu apa maksud logo kereta Mercedes. Ya. Jam 8 kerja, jam 12 makan tengah hari, jam 5 pulang kerja. Ya. Ya kan? Jam 8 masuk kerja, jam 12 tengah hari makan siang, jam 5 pulang. Tapi dia bilang begini, kalau kita hanya sekadar bekerja sesuai standar. Jam 8, tengah hari rehat, jam 5 pulang. Bye-bye, besok jumpa lagi. Saudara tahu, Mercedes adalah kereta, jenama kereta yang tertua yang masih ada sampai hari ini di dunia. Apa membuat mereka bertahan? Karena mereka membuat sebuah kendaraan, bukan hanya kendaraan bagus. Not only good vehicle, but perfect. Ya, bahasa Iban bilang sempurna. Tidak hanya buat sebuah kereta bagus, tetapi mereka membuatnya sempurna. Ya, saya juga peminat kereta, saudara. Saudara tahu produk Proton yang mau menggegarkan dunia. Mereka terakhir sebelum mereka down ya. Setelah mereka berhasil membangun Proton wajah, booming. Mereka buat satu produk yang akan menggegarkan dunia. Saudara pasti heran. Produk apa yang mereka keluarkan? Mereka keluarkan Proton Purvey. Proton Purvey itu saudara adalah produk terakhir yang mereka, tujuan mereka menggegarkan dunia. Tetapi semua orang tidak setuju. Kenapa? Kereta itu kurang kualitas. Jadi mimpinya besar saudara, tetapi kualitinya tidak sampai. Akhirnya itulah terakhir kereta Proton buat. Ya, kalau Proton sekarang itu udah DNA-nya udah lain saudara. Ya. Jadi saudara melihat kenapa Mercedes boleh bertahan. Dia tidak hanya membuat sebuah kendaraan yang bagus. Tetapi mereka punya moto. Membuat sebuah kendaraan yang perfect. Hidup kita, kalau kita hanya sekadar standar. Cukup makan, ada rumah, ya, nanti ada pacar, menikah, punya anak. Itu standar. Kau tak cari Tuhan pun orang dapat. Tapi apa sih yang lebih? Saat engkau mencari Tuhan. Saat engkau mengundang hadirat Tuhan dengan segenap hatimu. Kualitasmu lebih daripada yang lain. Amin. Standar rata-rata 1 mil. Alkitab berkata, kalau ada orang yang minta engkau berjalan 1 mil, berjalanlah kepadanya dengan dia 2 mil. Artinya apa? Kita jangan sampai saudara, kualitas kita hanya ya sudah memenuhi syarat. Tidak. Do more. Ya. Lakukan lebih daripada apa yang saudara bisa. Amin saudara. Alkitab bilang begini saudara. Dalam Kolose. Kolose pasal 3. Ayat 22 sampai 24. Kolose pasal 3 ayat 22 sampai 24. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dunia ini dalam segala hal. Janganlah hendaknya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka. Melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Jadi Tuhan, firman Tuhan berkata, kamu jangan hanya standar. Ya, kan Tuhan bilang suruh ini, ya sinilah, selesai. Ya, tidak ada yang lebih. Ya. Tapi Alkitab luar biasa loh saudara. Dia katakan apa? Ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah.
Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Saudara, majikan suruh kita kerja. Ini Alkitab katakan. Suruh kerja sampai segini. Udah selesai. Sudah memenuhi standar. Tapi Alkitab bilang, no. Kamu bukan hanya bos suruh sampai sini, udah selesai. Tapi buat sampai sini. Kenapa? Karena apa yang kamu buat, anggaplah apa yang kamu buat itu untuk Tuhan, bukan buat manusia. Kalau untuk Tuhan, Tuhan lihat nggak perbuatan saudara? Tuhan lihat nggak perbuatan saudara? Bos nggak lihat. Ya. Majikan saudara nggak lihat. Tapi kalau saudara lakukan itu, karena saudara adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Alkitab berkata, Tuhanlah yang memberikan upah. Banyak kali kita hanya sekadar hanya memenuhi syarat bos, hanya memenuhi syarat majikan, hanya sekadar memenuhi standar company. Kita lupa saudara, kita dipanggil bukan hanya sekadar untuk memenuhi standar seorang pekerja, tapi kita akan buat lebih. Saya juga pernah kerja saudara, saya tahu. Begitu kita rajin, teman-teman kita bilang, bos tak ada. Emang dia naik gaji sama kau? Ya, tak ada yang lihat. Akhirnya kita terpancing, ya juga ya. Kita ada bertahun-tahun buat kerja. Ya sudah sampai standar cukuplah. Kenapa lebih-lebih? Akhirnya kita termakan saudara, kita lupa standar orang Kristen dimanapun. Engkau harus lebih daripada yang lain. Amin saudara. Ya. Kadang-kadang kita termakan dengan kata-kata orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Alkitab katakan, apa saja yang kamu kerjakan? Saudara mungkin seorang cleaner. Mungkin saudara mungkin hanya buruh. Mungkin saudara hanya sekadar pekerja biasa. Tidak peduli. Tapi standarmu sebagai orang Kristen, engkau lebih daripada yang engkau standar kerja biasa. Saudara buat itu dengan hati. Saya percaya yang dibuat dengan hati, segenap hati. Alkitab berkata hasilnya perfect. Amin saudara. Ya. Saudara jangan pikir Tuhan gak lihat yang kita kerjakan. Mungkin saudara kata, cuma buruh lah, cuma pekerja biasa, siapa mau lihat. Tapi Tuhan melihat saudara. Engkau tidak hanya sekadar dapat gaji daripada majikanmu. Tapi Tuhan yang memberikan upah kepada engkau. Ini Alkitab bilang saudara. Dikatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini. Ya. Ini tanpa syarat loh saudara. Aduh bos saya tuh bengis pastor, bos saya tuh kurang ajar. Respect. Karena dia dipercayakan Tuhan. Yang memberikan gaji kepada kita. Alkitab berkata, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini. Dalam apa? Segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka. Melainkan dengan tulus hati. Karena takut akan Tuhan. Waduh saudara. Ini orang gak lihat loh saudara. Tapi kita berkata, saya anak Tuhan. Bos lihat, tak lihat, tidak peduli. Saya harus kualitasnya lebih daripada yang lain. Amin saudara. Ya, kok aminnya berat sekali. Pastor gak tahu tempat kerja saya. Pastor gak tahu. Ya. Saya tahu. Ya. Saya pernah kerja buruh. Saya pernah kerja kulikang. Tapi saya pernah kerja juga tempat bagus. Ya. Jadi saudara, pernah. Ternyata saudara kalau kita kerjanya baik, kualitasnya baik. Yang tadinya majikan kita tak terlalu perhatikan, dia tertarik. Oh ini orang beda. Orang ini beda. Ya. Kenapa? Kualitas. Sorry, saya sekali lagi mau bersaksi.
Anak saya part time kerja. Tetapi saya bersyukur orangnya tidak cincai-cincai kerja. Asal dapat gaji. Tidak. Dia berusaha lebih baik daripada yang lain. Hanya cuma berapa bulan sudah training orang lain. Padahal dia bukan full time, dia part time. Dia ajar orang lain. Padahal dia cuma berapa bulan dikerja di situ. Kenapa orang suruh dia? Kualitas, saudara. Sampai beberapa majikan, ayo kamu datang. Dia bilang nggak bisa, saya sudah habis, kotanya udah habis. 1 minggu hanya diberikan kota untuk kerja karena dia student. Hanya boleh 24 jam. Minggu lalu dia lebih kerja. Minggu ini dia harus potong. Karena nggak boleh lebih daripada itu. Kalau minggu lalu terlalu banyak lebih daripada 24 jam. Maka minggu ini potong berapa jam. Dia tidak mau melanggar peraturan. Tetapi saat dia masuk kerja, saya bersyukur. Saat dia masuk kerja, kualitasnya orang senang. Orang tertarik yang tadinya cari sana tidak dapat, cari sini tidak dapat. Karena orang belum kenal. Tapi setelah kenal, tahu dia cara kerjanya, bagaimana standarnya. Wow, orang tertarik, orang mau. Jadi kalau saudara dimajikan di tempat kerja, saudara orang terakhir yang dibuang kerja karena sudah tidak ada proyek. Saya katakan engkau punya kualitas yang bagus. Sebagai majikan, kalau saudara taruh di sebagai majikan. Saudara mau pecat kalau andai kata proyek sudah kurang. Saudara mau pecat yang mana dulu? Pekerja yang terbaik? Atau pekerja yang menurut saudara, ini satu pekerja. Sebentar ada, sebentar tidak ada. Seperti Oreo. Ya. Ini yang ini dulu. Yang terbaik itu dipertahankan oleh majikan. Kenapa? Karena dia terbaik. Jadi oleh sebab itu saudara, jadilah ada anak Tuhan. Kalau saudara masuk di sebuah proyek, jadilah anak-anak Tuhan. Orang terakhir yang akan bos bilang, maaf proyek sudah tidak ada, saya tidak bisa pertahankan lagi, saya terpaksa memberhentikan saudara. Ya. Harap saudara adalah orang yang terakhir, bukan yang pertama dipecat. Kenapa? Dari situ kita berkata, puji Tuhan kalau memang sudah sampai di sini, tapi saya bersyukur adalah orang terakhir, berarti kualitas saudara the best. Percayalah, saudara akan ketemukan pekerjaan yang lain lagi, yang lebih baik. Karena Tuhan yang memberikan upah kepada saudara. Amin. Luar biasa saudara. Alkitab berkata, apapun juga yang kamu perbuat. Jadi bukan hanya proyek besar, kita buat dengan baik. Tidak, proyek kecil pun saudara. Pekerjaan yang menurut kita, ini penting. Ini nanti kalau bos tahu, dia bangga kalau ini. Tidak, Alkitab berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, jangan asal-asal, yang penting melekatlah weldingnya. Tidak saudara, anggaplah saudara buat welding kapal terbang. Kalau saudara welding tidak bagus nanti sayapnya patah. Kualitasnya. Padahal welding pagar. Ya. Tapi mindset saudara, kualitasnya. Saya percaya saudara. Orang, saya cuma kasih example saja. Jangan, pastor tembak kita orang welding. Bukan, sebagai contoh saja saudara. Ya. Saya pernah kerja di kilang kotak saudara. Banyak reject. Kenapa? Karena pekerjaannya cincai-cincai. Kalau banyak reject berarti bos banyak rugi, company rugi. Banyak yang tidak sesuai standar. Tapi kalau pekerja lain yang bagus itu, kan itu ada line ya. Ini grup buat ini line. Ini grup buat ini line. Ya. Memang majikan itu bodoh. Lain ini kok 60% reject semua. Ya. Kok lain ini 30% reject. Yang di sini cuma 10% yang reject. 90% berhasil. Ya. Dia nggak bodoh. Apa dia mau pertahankan yang di sini yang reject semua itu? Ya. Saudara melihat bahwa kita tidak langsung sempurna. Tidak.
Tapi kita belajar. Improve lebih lagi. Saya setiap hari telepon anak saya. Saya bilang sama dia, sabar ya. Ada momennya kamu nanti hidupnya lebih baik. Sekarang ini kan baru datang. Dia bilang gini, nggak apa-apa. Ya karena saya pun, ada nggak yang di sini yang kerja 5 tempat kerja? Ada nggak? Pastor, saya ada 5 company tempat saya kerja. Jam ini saya kerja sini, jam ini saya. Sudah tahu pagi ini dia datang ibadah. Selesai ibadah, dia harus turun kerja. Jadi nggak bisa jalan-jalan sama orang lain. Kenapa? Karena biaya hidupnya. Dia bilang, Dedi, yang penting saya sudah sampai di sana, nanti saya berusaha untuk membiayain sekolah saya di sana. Kemarin dia telepon saya, diajak oleh temannya untuk holiday berapa minggu yang ke depan. Mereka udah bayar hotel. Mereka katakan, Widi kamu ikut saja, ikut kita. Kita sudah tanggung semua, hotel semua kita tanggung. Kamu ikut saja. Dia bilang, sorry saya belum bersedia. Karena saya masih punya tanggung jawab di tempat kerja. Saya masih baru mulai. Ada 5 tempat dia kerja. Saya sampai, saya pernah kerja tapi tak pernah sebanting tulang kayak gini. Ya. Selesai sekolah cepat-cepat makan, turun kerja. Ya. Dari sana kerja di sini, 1 hari bisa 3 kerja di tempat kerja saudara. Dari sini karena jam-jamnya beda. Ya. Dia harus kumpulkan semua. Kenapa? Saya terharu karena, ini semangat juangnya luar biasa. Saya bersyukur. Dia bilang, aku belajar banyak. Dia tidak bilang penderitaan. Lewat keadaan ini, saya setiap hari improve myself. Improve. Lebih lagi. Ya, Pastor Wilson hari Minggu bilang, saudara menghadapi kepahitan, jadi mangsa, atau jadi hero. Persoalan itu saudara bisa jadi kepahitan, jadi jahat, saudara jadi tidak punya harapan, menghancurkan orang lain. Atau saudara katakan ya sudah nasib kami begini. Atau saudara keluar dari para masalah itu, saudara menjadi orang yang hebat. Ya. Saudara ada banyak orang jadi mangsa, coba kalau kami dari keluarga orang kaya, kan kami nggak menderita begini, ya. Akhirnya kita mulai sayang diri, beginilah karena kita jadi mangsa. Padahal persoalan itu, saudara boleh menjadi keluar dari tempat itu menjadi pahlawan. Amin, saudara. Menjadi orang hebat. Kalau saudara diputuskan pacar, jangan minum racun, apalagi gantung diri di pohon toge. Percayalah, Tuhan putuskan supaya saudara dapat yang lebih baik. Kok gak ada yang amin anak muda? Ya. Waduh pastor saya sudah cinta mati sama dia ya. Aduh kok cinta mati ya. Karena pastor dulu juga pernah jatuh cinta saudara. Jadi sama sister itu on off ya. Sebentar jalan, sebentar tak jalan saudara. Saya jadi nggak nih dengan orang ini? Ya. Karena banyak pertimbangan saudara, banyak hal yang harus dipertimbangkan. Ya. Tapi itu proses. Dan proses itu mendewasakan kita. Akhirnya kita sampai mengambil keputusan, oke, kita siap untuk menikah. Tak ada jalan ceritanya saya dengan sister, dari awal jalannya bagus. Seperti film Hindi, ya nari-nari di taman. Aduh saudara, endingnya begitu. Enggak. Ada air mata. Ada tantangan. Tetapi buat saya sebagai laki-laki, calon suami, saya harus kuat. Fight. Dari situ istri saya lihat, ini calon suami dapat diandalkan. Ya. Kalau calon suami tiba-tiba ngambek lalu nggak ada semangat, bagaimana mau kasih makan anak orang? Ya. Halo, yang pria-pria, semangatmu kuat saudara, diputuskan, oke, masih, thank you.
Tapi dalam hati nangis saudara. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi saudara melihat proses memang. Menghadapi tantangan, kita melihat bahwa Tuhan katakan, lakukan. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk diperlihatkan supaya saudara diangkat-angkat. Waduh kamu baik ya, kamu tidak. Nggak dilihat orang, is okay. Dilihat orang, okay. Tidak dilihat orang, tetap okay. Ya, jangan tidak dilihat orang jadi hantu saudara. Kalau dilihat orang, malaikat dia. Ya. Saya punya teman saudara, dari tempat kerja itu curi tulang. Kalau ada majikan supervisor, dia super rajin. Tek-tek semua sana. Tapi begitu majikan tidak ada, supervisor tidak ada bunyi. Kita lihat, mana tadi kok sibuk, sekarang dia tidur. Ya. Tidur dia saudara. Kita bilang, kenapa tidur? Tak ada supervisor Pak. Ya. Tak ada bos semua tengok. Ya. Sampai hari ini gak jadi orang. Ketemu, masih apa bayat dia saudara. Dalam hati saya, iya ya. Dulu ini orang pandai curi tulang. Ya. Dia jago kalau di tempat kerja. Padahal gajinya lebih besar dari gaji saya. Ya. Tapi dalam pekerjaan kita tahu, ini orang. Ya. Tapi sudah lihat sampai hari ini gak jadi orang. Ya. Gak jadi orang saudara. Memang majikan tidak lihat, tapi ada atas yang lihat. Ada Tuhan yang lihat. Kalau kualitas kita, kualitas hanya dilihat orang saudara. Ya, bilang sama orang sebelahmu, jangan kualitasmu hanya dilihat orang. Tidak dilihat orang pun saudara, kualitasnya tetap konsisten, bahkan lebih baik. Amin. Amin saudara. Ya, saya percaya kalau saudara punya moto yang luar biasa. Saudara, teman saya, hamba Tuhan di Korea, dia cerita begini, Pastor, kamu tahu nggak Korea Selatan, ya dulu lebih miskin daripada Malaysia. Tetapi ada hamba Tuhan namanya Choi Yonggi. Dia gereja antara gereja terbesar di dunia waktu itu. Jemaatnya banyak. Dan Alkitab merubah sikap mereka. Akhirnya mereka menjadi pekerja-pekerja yang disiplin. Pekerja yang berkualitas. Tadinya kita nggak percaya Korea Selatan itu dulunya miskin, bahkan pemalas saudara. Jangan sudah lihat hari ini, tapi dulu mereka karena mungkin mentalnya jajahan, mentalnya kalah, ya Jepun lebih hebat daripada dia. Dulu, ya. Tapi Korea dulu miskin saudara, melarat. Di mana-mana banyak rumah setinggan. Ya. Tetapi apabila Injil masuk ke negara itu. Dan banyak di antara mereka sudah lahir baru. Budaya mereka mengalami perubahan. Orang yang bekerja sangat rajin. Kualitas kerja mereka sangat diakui kualitasnya terbaik. Sehingga berubah bangsa itu. Saudara melihat siapa yang lebih maju daripada Korea dengan Malaysia? Halo? Ya, kita bukan look down dengan negara kita jujur aja. Kualitas saudara. Perubahan terjadi karena Injil masuk merubah hati mereka. Kalau Injil itu benar-benar ada di hatimu, maka kualitas hidupmu pasti mengalami step by step perubahan dan terus perubahan terjadi. Amin saudara. Ya, jangan saudara sudah cukuplah. Begini saja, ya. Tidak. Selama Tuhan belum panggil kau pulang, masih ada tugas. Masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan untuk mengalami yang namanya transformasi, perubahan. Amin saudara. Ya, coba lihat orang sebelahmu. Kira-kira dia jadi transformasi jadi apa? Wah, dia punya ciri saudara, dia punya ADN. Jangan ketawain dia bisa. Ada Tuhan dalam hidupnya. Amin saudara. Ya. Saudara, kalau saya lihat anak-anak,
Jangan perkecilkan dia, jangan permalukan dia. Ya, jangan saudara. Saya alami. Dipermalukan uncle saya, karena bapak saya sudah bankrupt saudara, dipermalukan uncle saya. Ya, suruh cabut uban 10 lembar ya. Ya, berapa sen waktu itu ya. Penuhin air drum, angkat air. Oh, saya pernah saudara. Kumpulin kayu api ya. Kita bukan mengeluh, tetapi kita diperkecilkan saudara. Karena kita numpang dengan mereka. Rumah papa mama saya itu jauh. Ya, jauh dari sekolah. Jangan perkecilkan mereka. Satu hari mereka gak tuyul-tuyul begitu terus saudara. Satu hari nanti dia dewasa. Dia lihat muka kau. Ya, ada datuk saya yang paling saya tidak suka. Ya, kalau datang sama dia bilang kasih manja. Dia tampar kita saudara. Kalau datang, oh ini cucu, pak. Bukan tampar sedang-sedang loh saudara. Saya dalam hati, ini betul gak datuk saya ya? Tapi bukan betul datuk dari, tapi datuk atas datuk begitu ya. Pernah dia datang Johor Bahru, yang saya ingat apa? Ini yang dulu suka tampar saya. Kalau saya tak bertobat, tak buang kamu di truk Jawa sana. Tapi karena saya bertobat, ya saya cuma itu berbekas di hati saya. Ini yang suka nampar dulu nih. Tapi ya Tuhan bilang, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Lalu saya tanya, mau makan di mana? Saya ajak makan. Cuma dalam hati saya nggak bisa lupa. Memang saya gila. Saya masih ingat. Oleh sebab itu yang kecil-kecil itu jangan kau sudah permalukan. Baik-baik dengan mereka. Satu hari nanti mereka akan dewasa. Mereka akan ingat. Wajahmu tidak akan mereka lupakan. Ya. Begitu juga dengan kita saudara. Mungkin sekarang nothing. Tak ada apa-apa. Tapi percayalah. Satu saat engkau akan menjadi orang hebat. Amin. Tapi saat Tuhan angkat engkau. Percayalah. Jangan lupakan Tuhan. Muliakan nama Tuhan. Amin. Saya sangat excited saudara. Makanya dalam ibadah. Dari awal ibadah sampai akhir. Saya sangat excited. Kenapa? Saya percaya sesuatu pasti akan terjadi perubahan dalam hidup kita. Amin. Ya, kalau saya tarik kembali keadaan kita 97, aduh saudara, nggak seperti ini, ya, nggak seperti ini. Tetapi saya tidak pernah lupa, selalu datang ibadah. Saya gambarkan, saya membayangkan one day, satu hari nanti Tuhan berkati gereja ini. Tuhan akan angkat jemaat di tempat ini. Wow saudara, luar biasa kalau sampai hari ini. Tapi bukan selesai, percayalah Tuhan sedang membawa kita next level lagi. Tuhan akan bawa kita naik ke atas lagi. Itu sebabnya doa saya pun mengalami perubahan. Kalau dulu nyanyian kita mau tutup ibadah, syukur kepada Tuhan. Syukur dengan segenap hati. Ya, yang kaya berkata, ya, yang miskin berkata, ku kaya. Wah terangkat, oh Tuhan, one day Tuhan berkati. Tapi muncul lagu Yabes saudara. Kiranya berkati kita berlimpah-limpah. Kenapa sih pakai lagu itu? Karena saya percaya satu saat nanti Tuhan akan pakai engkau. Tuhan akan perluaskan daerahmu. Ya. Ya. Bagaimana perluaskan daerah? Kita memang jajah negara orang lain. Oh bukan saudara. Ya, anak saya telepon, Dad nanti Chinese New Year jangan lupa ya bawa mami ke Australia. Oh daerah kita sampai ke Sydney saudara. Ya. Pernah saudara punya mimpi? Ya. Dulu masih kecil-kecil. Pernah sudah lihat keluar di jidatnya Sydney. Nggak ada saudara. Ada anak kecil yang main tamborin tadi, kecil. Nggak seberapa, memang dia kecil terus nanti 10 tahun, 20 tahun, tidak. Satu hari nanti dia mungkin jadi dokter. Siapa tahu. Engkau tidak melihat. Tuhan perluaskan daerah. Kenapa kita perlu nyanyi itu? Karena kita ingin prophetik, kita bernubuat buat diri kita. Saya tidak begini-begini saja. Kualitas kita lebih dan lebih lagi. Itu sebabnya saudara,
saat kita berdoa, nyanyikan sungguh dengan iman. Percayalah, Tuhan tidak memanggil kita hanya memenuhi standar, tetapi engkau lebih daripada standar. Bukan hanya good, tapi perfect. Ya, bilang sama orang sebelahmu, engkau tidak hanya bagus. Orang berkata, oh mana namanya? Ya, apa bahasa Iban perfect ya? Bukan hanya bagus, saudara. Oh, suaminya bagus, istrinya bagus, anak-anaknya bagus. No, lebih daripada bagus. Perfect. Anak yang baik, anak yang lebih dari hanya standar. Taat. Tidak, lebih. Mereka mengasihi. Mereka orang-orang yang diberkati. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Percayalah bahwa Tuhan punya janji buat kita. Dia tidak memanggil kita hanya sampai memenuhi standar. Alkitab berkata, ada orang yang meminta kepada saudara berjalan 1 mil. Tapi Alkitab kata, jalanlah dengan dia 2 mil. Saudara tidak hanya sekadar bekerja, hanya memenuhi standar seorang pekerja. Tapi katakan, Tuhan, saya orang percaya. Saya diberikan tanggung jawab untuk melakukan lebih daripada apa yang saya mampu. Berikan saya kekuatan, berikan saya keahlian, berikan saya skill. Bukan hanya memenuhi standar, tapi kualitasmu sempurna. Saudara, kalau kita selama ini hanya seorang pekerja, hanya memenuhi syarat, pikirkan hal yang lebih. Apa yang saya bisa lakukan? Karena Alkitab berkata, kalau engkau melakukan segala sesuatu, lakukan itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau hanya untuk majikan, untuk manusia, itu memenuhi standar. Tapi kalau untuk Tuhan, itu melebihi dari segalanya. Saya tidak tahu posisimu seperti apa. Keadaan rumah tanggamu seperti apa. Saya tidak tahu. Saya terbatas. Gembala saudara terbatas untuk mengetahui saudara. Tapi satu hal, saudara imani hari ini. Engkau selalu setiap hari lebih baik dan lebih baik lagi. Keadaanmu lebih baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekali Yesus selama